podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Pepanggian malih wonten ing podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Ya Kak Fen, Yes. kesempatan ini kita bertemu dengan Dik Bimo apa Kak Bimo ya? Dedek Bimo dan Dedek Sam. Dedek Sam. Siapakah beliau? Beliau ini adalah yang kemarin sempat Juarai, mendapatkan nominasi meraih putri terbaik dan apa ya? pemeran pemeran putra terbaik. bukan pembantu. Pemeran pembantu putra terbaik Ya, di Festival Ketoprak antar kabupaten kota daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023 yang dilakukan di yang diadakan di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta pada tanggal 5, 6, 7 Oktober 2023. Apal bagus. Oh ya 6 dan 7 oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Nah, ini. Mas Bim. Mhm. Ya, Mas Bim ya, ben kita anu lah. Boleh, Mas. Ini kan jenengan mendapatkan pemeran pembantu putra terbaik. Iya. Padahal pertanyaannya lucu ya. ada itu geliwan ya. Dia nyawang diri gue Mas Kita Dili. aku bertanya kata ini gini. Jadi malah gue kira-kira. Oh, ini persiapan nih, Bim. Kowe menyangka lah nek arep entuk Itu. pemeran pembantu terbaik. Oh, menyangkal harus jelas. Wes sombong. wes ngono. Pokoknya saya itu bocoran. Enggak, Iya, tidak iya. menyangka, tidak menyangka. Terus persiapanmu piye, Bim? Kamu kan latihan. Iya, persiapannya adalah Ora, persiapanmu piye, Bim? Ya aku teko njuk dandan, Mbak. Njuk jarikan ngono kuwi dek Aku lewat kenal nganu tanggapan. jajan. Piye, Bim? Dulu ngatuk sih. Kakean guyu. Piye, Bim? Latihanmu piye, Bim? latihannya Kok kowe iso terus mendapatkan itu kan artinya kan capaian Prosesnya, prosesmu, orang prosesmu. sekedar latihan mesti ono tahapan-tahapan sih kamu persiapkan sepenuh secara maksimal mungkin sehingga mendapatkan yang terbaik. Nah, itu piye kuwi? seperti Latihanmu, latihan. Arah. jawab apa nanti? Aku kan keman guyu delok Bimo. Bim ayo Bim. Karena Bimo wingi iki lelatihan karo Mas Femi kok Mas Femi. Sutradaranya itu memang motokonnya 2 bulan. Dia ini njaluk dia, aku latihan Mas. Enggak mau. Aku iso pulang sebelum pulang. Bener. Nah, dia makanya anak ini memang nek misalnya untuk nominasi terbaik ya Pantes. pantes. Amin. Lah ini wis 2 bulan ngedrat kayak isih gitu. Bisa latihan. Ya coba jelasin. Ya, persiapan seperti itu yang sudah disampaikan. Wah. Terima kasih Mas Dimas. Woi, bro. Fotone bude bro. Kita nganu salah mendatangkan. Mana jamnya juga ngobrol dhewe. Atau malah goliwat aja. Jenop tuh. Gimana? Benar tadi Mas Ipin juga menyampaikan juga, cuman mungkin persiapannya dimulai dari sutradaranya dulu ya Mas ya. Enggak. Mas Hasbi ya. Ya, Mas itu Hasbi salah penyebutannya. ya menyampaikan kalau misalkan ada memajukan beberapa pasangan untuk dijadikan partner dan nominasi Yes. pemeran pembantu pria dan wanita, dan saya kebagian di pembantu pria dan wanita. Iya. Diumumkan Mas Hasbi seperti itu. Iya. Kan Mas Hasbi kan menyampaikan. Yes. Lalu ya dari situ mungkin muncul ya kayaknya nggak bisa biasa-biasa aja gitu maksudnya. Ya karena ya maksudnya udah dikasih amanah seperti itu, paling enggak ya diusahakan untuk maksimal gitu maksudnya, tidak sekedar ya wes mangkat latihan pulang ya
udah nggak ada evaluasi di drum KW besok dipadake gitu sama kayak kemarin. sendiri gitu ya. Tapi ya kemarin bener-bener yo kerasanya dikasih amanah itu sih Mbak. Jadi yang bikin persiapannya cukup rada Menegangkan. iya agak menegangkan dan pressure itu di situ karena wah mau kowe tak ngono lho apa jenenge diajukan menjadi nominasi gitu dari kota. Kok saya Mas iya soalnya porsinya juga cukup ya lebih banyak dan cukup besar jadi ya udah saya usahakan untuk maksimal Mas gitu. Mengalami kesetresan nggak? Mengalami Mbak. Naik atau turun berat badan? Naik turun Naik atau turun berat badan? turun Mbak. Teman-teman kedua Bim. Turun 2 kilo terus tak isi lagi. 2 kilo habis itu naik 5 kilo Mbak. Ayo Pak. Pertanyaannya apa? Jawaban kamu yang turun nganune putihne. Oh ngono. Oke. Pressure ngalamin Mbak. Oh gitu ya. Tetap nganu ya. Apa ya? Beban itu ada ya, menyandang beban ya karena yuk waduh ki kudu piye to piye tetap ada salah satu menjadi tolak ukur pertunjukan itu iso apik kan juga ada di pemeran-pemeran tokoh-tokoh itu Iya, kan. benar-benar di apa jagokan. Ya manusiawi nek misale grogi. Apa? Grogi. Grogi. Ya. Betul. Terus ono sebelum ke Mbak Septi iki kakek kan aku penasaran. Terus kok pertanyaan gitu apa? Saya ngajane aku. Tadi Bimo ini sesi 1, sesi 2. Jadi ada enggak apa jenenge kamu merasa terus aku ditekan kayak gini toh ngono lho. Aku enggak senang seperti ini sistemnya, prosesnya. Apa kowe enjoy aja dengan proses yang dilakukan oleh tim itu saat itu? Jujur ya mungkin di awal ada seperti itu karena yang memperhatikan para senior di waktu latihan itu kan banyak ya Mbak ya cuman ya kalau misalkan kita rasanya malah tak balik gitu loh Mbak rasanya ketoknya misalkan aku akeh poin dan akeh evaluasi di akhir berarti tandanya banyak orang yang memperhatikan saya maksudnya tandanya ketika saya latihan dan ketika run itu 3TE oh dari Mas ini, dari Mbak ini, dari Mas ini, dari Pak ini menyampaikan Bimo kurang ini ya maksudnya itu pas proses latihan pasti banyak kurangnya ya Mbak ya tapi ketika disampaikan seperti itu oh berarti saya merasa diperhatikan karena kadang tuh saya nggak enak sendiri ketika wah Bimo seranot itu tuh malah saya berpikir sendiri ya ketakutan saya adalah ketika sutradara itu nggak ngerasa terus wah Bimo ini wis mentok semene ra iso tambah meneh ngono ya. Ya, pasti kan dari sutradara mesti punya penilaian seperti itu, Mbak. Nah, ketika dapat evaluasi tiap pelatihan kayak gitu, oh tandanya berarti ada kepercayaan dari tim sutradara untuk oh iki bocah iso maksimal kayak gitu. Oke, sip. Sekarang kita lari ke Mbak Sip. Iya, penyicil ayam saya. Siap. Kata hari ini. Mbak Septi ini adalah pemeran putri terbaik ya Mbak ya. Mbak Septi di Ketoprak itu pertama kali atau sudah beberapa kali? Kalau di kecamatan itu udah lama, udah sempat ikut. Tapi kalau untuk di tingkat kota itu tahun ini. Oh baru tahun ini. Oke, berarti biasanya mandek neng ya kecamatan ya. Iya. Kemantren. Ya. Berarti di Kemantren gitu ya. Untuk tim masuk ke tim kota baru tahun ini dan akhirnya menyabet penghargaan putri terbaik. Kalau kesal Mbak, suka duka nih selama proses itu. Oh Mbak Putri, Mbak Septi ini kan untuk menjadi tokoh apa Mbak jenenge? Telasik. Ini kan dulu dari Kemantren ya, Iya. dari Kemantren Pakualaman menang menjadi juara 1, kemudian dikirim ke kota gitu ya. Nah, ada nggak ketika jenengan kemarin di Telasik di Pakualaman itu sudah wis dadi Telasik iki mlebu ning kota dadi Telasik itu ada omongan nggak bebannya atau wis lah padha kayak ini wae. Nah, itu ada nggak proses seperti itu? Ada sih, pasti ada bebannya lebih karena kan sama kayak yang dikatain Mas Bimo tadi ada tuntutan dari sutradara bahwa ini ada beberapa pasangan yang kita dijadiin nominasi untuk dapat pemeran terbaik gitu. Nah dari kecamatan kan mungkin lebih kalau di kota itu lebih pressure-nya lebih banyak. Terus
latihannya juga walaupun lebih sedikit yang di kota karena kan waktunya prosesnya lebih singkat, tapi kerasanya tuh malah lebih apa ya, lebih capek dan lebih prosesnya tuh lebih panjang, padat karena ya. Kayak gitu sih Mbak. Karena mungkin tingkatannya ini kan tingkat kabupaten dan kota lebih ya. luas, dan saingannya tentu saja di sini lebih Dari banyak yang lagi. terbaik di Iya. antara kabupaten dan kota, terus akhirnya kita taruhkan kan otomatis lebih nganu lagi, lebih di up lagi gitu ya. Neng Jok, jenengan merasa ada titik nganu nggak? Ada titik ya aku mentok ini gitu. Titik kape. Ada mbok PPK ya aku mentok ini. Itu ada titik itu nggak? Tapi sebelum dijelaskan ke enggaknya tadi, ini kita break dulu ya. Oke, break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih di podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Untuk pandemen-pandemen ketoprak yang belum like, subscribe, komen, silahkan untuk subscribe dan komen dan like. Megari Mak Nunu. Megari Mak Nunu, Anggap kene iki lho. Iki lho. Waduh. Kene iki, Ada di kene punggungnya. iki. Mbak Harun Somonan. Ning kene iki oleh. Wis ra kuwi kurang apa ta? Wes, sapa? Wes di kode karo kakak Cipto. Apa ngapa ta? Ben, ya lagi ada saksis. Oh, bisa ono lah. Ya ben Harin karo si Pen ki siapa? Oh, berarti sampean di kegiatan. Oke, kita kembali ke Mbak Mbak Septi. Ya Mbak, tadi yuk lanjut. Yang tadi, jadi Jadi, titik Mbak. mulu, titik mulu. Ya nggak ada titik jenuh atau apa ya, kayaknya wis mentok sampai sini deh, enggak, karena rasanya sama kayak Mas Bimo tadi juga banyak evaluasi yang disampaikan waktu proses, jadi apa yang kurang itu perlu ditambah-tambah lagi. Yang paling utama itu kan yang kemarin waktu proses itu kan saya kurang di bagian vokalnya katanya, terus udah dicoba terus, tapi alhamdulillah waktu pentas kemarin Volumenya keluar gitu ya. Emang orang anu ya, apa jenenge tidak menutup kemungkinan untuk kita membuka diri, menerima masukan-masukan itu membangun loh. Ojo dinai apa kritikan ada itu menjadi penghambat dirinya sendiri. Neng tak nganu kok, tak amati waktu itu bisa kok Septi memang karena konsentrasinya sangat fokus ning latihan. Jadi nek nggowo apa mesti carry. Latihan itu mati kok dulu. Wah. Kalau diopeni. Wes jan. Nah, aku lari. Kene kan malah ya jan. Nah, Mbak Ora ono usaha pribadi Oke, ya, di misalnya luar latihan. kalau di luar latihan itu lebih seringnya tuh waktu di jalan bisa naik motor. Ngapalin. Kadang ngapalin sama main emosinya. Oh. Karena kan banyak di bagianku itu banyak yang main ekspresi sama Emosi ya, emosi. Jadi lebih ke itu. Nek nek orang nesu-nesu Mbak ning dalan kono wong motor. Ya, ngono kok ora tak Alhamdulillah. ora ya. Nek kowe di luar dari latihan iki kowe ning omah ngono kowe iki, kowe ning omahne ngarep kocok kowe. Ngono ki apa ora kira-kira? Benar. Gitu. Ya kowe bener. Ada jawab saya kayak. Iya, kalau di luar latihan ada pasti Mbak paling di kamar kalau misalkan baca ulang, karena notes evaluasi itu biasanya tak catetin berapa kali, terus kita apalagi pulang latihan gitu mesti aku mau kurangin yang gini, vokalku kurang yang gini, penekanannya kurang yang gini, jadi ya terus kadang ya tadi Mbak kerasa ke pressure juga, jadi sebisa mungkin sebelum latihan ki kudu prepare sik lah, mesti baca lagi sebelum latihan, apalagi pulang kerja gitu baca lagi naskah. Jadi ketika sampai latihan tuh yo memberanikan diri, pokoknya ketok sekolah 5 sampai 6 evaluasi itu di latihan berikutnya bisa berkurang lah paling murah. Jadi tim-tim senior itu ya ada tim senior itu, jadi Bimo berarti sebenarnya saiki. Terus untuk support keluarga, nah itu gimana? Mana tanpa sih? Keluarga sih mendukung ya. Dari seni nggak Mbak kalau Mbak Septi? Keluarganya? Enggak. Berarti cuma Mbak Septi ya yang Iya, sama terjun di. adik. Oh, oke. Berarti kayak aku Septi. Keluarga ini ya nasi seni ya. Kayak aku. Nek
prestasinya dia dapat aku. Tadi Setelah ini. aku gigit langsung kok segas-gas kan belum. Dia iki aku dijagoke karo Kang Ari dadi Brojono. Ning ora dadi ya. Terus dia brojol nek tangga keluarga. Oke, support dari keluarga. Pakai tadi urung jedul. Keluargamu itu kok Ya kaya nih. kok lek tekone keluarga sing ngendi lek. Ya kalau Mas Bimo dari keluarga gitu supportnya seperti apa? Alhamdulillah supportnya ya pasti ada apa namanya di by apa namanya Dilan apa ya? Dari keluarga Ya belum nyusun kata-kata. Ya. Seperti Uti, Ya. terus Bude, Pakde, Ya. Om. pacarmu barangkali. Duwe ya? Ya paling. Ora. Nah kalau support dari keluarga pasti ada dan pasti dari tahun ke tahun waktu kemarin di kecamatan pun juga supportnya sama-sama apa namanya maksimal, apalagi Mbak Uti juga mesti supportnya juga kencang juga gitu. Mesti kalau misalkan pentas juga saya juga pribadi pamit Mbak minta doanya biar lancar, nggak ada kendala gitu. Terus dari bule, dari orang tua juga pasti support juga dan lewat kata-kata, lewat apa namanya, lewat ya itu sama paling sama mbah Tung yang memberikan petuah ngono kayak Tiga modelan ya. iya. Terus ada nggak beban moralmu ketika uang sih wah lah kan putune anu ya wes kudu apik nek elek ngono. Oke, itu kamu punya beban nggak? pasti dong. Pasti dong. Terus kayak menyikapi itu semua seperti apa? Ketika nanti ketika kamu baik ya, apik ini uang mesti lumrah. Nanti dia lumrah nih. Nah, kan dia mesti ngono gitu. Terus aku gitu. Kamu penyikapanmu seperti apa? Kalau misalkan disampaikan lumrah itu malah alhamdulillah berarti kan otomatis ketok iki turunane kayak gitu ya. Tapi jangan sampai iki buat saya mau kontingen kota mau mergombai itu paling saya paling nggak suka tuh Mbak. Jadi bebannya di situ kalau sebisa mungkin saya memastikan sih ketika masuk ke kecamatan atau mungkin diajak ke kota, ke kontingen kota ataupun proyek-proyek lain diusahakan saya tuh meyakinkan diri iki aku diundang mergo diri. Skill yang kamu miliki. Oh, luar biasa. Ngadeg kamu skill dhewe. Betul, ngono ora iso yo. Ayo, kata gendong. Orang lah ngono kuwi ya. Teman-teman tapi mungkin ada yang belum tahu. Dari tadi kan kita menyebut Mbak Uti. Ya, salah satu Bimo ini adalah cucu dari ketoprak maestro. Maestro Bu Diningsih atau yang dikenal dengan Yubro. Putune lanang iki. Sing ora pati ganteng. Iya. Ora kelas banget ya tapi. Bimo karo Septi. Nanti saya engko saya jawab sapa sik terserah ning ngin ketoprak. Nek menurut jenengan kuwi sik apa ya? Sak sing durung paling angel lah. Nek nggo aku di Karakter apa ngono ya? bukan karakter, tapi lebih saya mungkin teman-teman kadang nek dene iki sak menghindar. Adine kata tembang itu loh. Sampai dari tembang itu menjadi momok. Apa yang menjadi momok dalam ketoprak ngono? Nah, ini untuk teman-teman di teman muda itu menyikapi event. Nah, tadi komen ya wes aku di pasaran apa? Kutupangan. Nah, itu. Nah, itu menyikapi sementara di kota ya, ngomongin di kota itu untuk tembang sangat lama. Nah, upaya apa nih teman-teman untuk menyikapi event supaya ini paling tidak ya bisa selevel karo kabupaten yang lain. Untuk menyikapi monggo dari Mbak Septi dulu atau dari Mbak Mas Bimo dulu? Apa mau visit dulu nggak apa-apa? Mas Septi itu dulu. Iya Mbak Septi. Sebenarnya waktu di Kemantren itu tahun lalu ya sempat dapat bagian nembang juga. Cuman memang waktu itu mungkin latihannya kurang karena tembangnya itu di Krasik itu sudah waktu-waktu proses terakhir ya. Jadi latihannya kurang dan sempat ada fals gitu. Tapi ya tetap dilakukan. Ya apa-apa nek biru iki sak Mbak Ibu iki akeh kok sik biru ya. Ya kan mencoba. Wis mencoba, wong e apik kok sithik. Aku biyen iki Apa pala. itu sekolah kleru? Apik
wis kok kleru. Ora ono muncul jet yuk tanpa ono Cacat ngono kuwi. wong nangis kan sik biru ya ono. Ya, Mas Bimo. Tembang ya. Tapi sebelum menjawab kita break dulu ya. Oh iya. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih di podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak bersama Mbak Septi dan Mas Bimo. Ya Bim, lanjut. Coba diulang. Dalam ketoprak itu Ya. yang menjadi momok dalam hidup kamu itu apa, Oh, Mas gitu. Bimo? Tadi mungkin tak jawab sih, Mbak. Iya, masa besok. Aku di satu poinnya ada di Mbak Sati juga, tambang juga. Karena dulu ada sempat mungkin senior ketoprak. Nggak tahu ini bener apa enggak ya. Bener. Nek misalkan nembang dia harus kudu sisan sing apik. Iya. Nek kowe elek mending rasa sisan. Karena itu akan mempengaruhi sebuah pementasan. Jadi kayak akan merusak suasana juga ketika kowe ora maksimal untuk nembang juga gitu. Jadi kalau misalkan saya juga pribadi minusnya adalah belum berani nembang. Tapi nenek dikei kesempatan yuk kowe tugas kudu nembang ngono kowe piye? Kalau dikasih kesempatan dengan waktu yang Panjang. panjang cukup dan tidak mendesak dan ada tim yang membantu, mau Mbak. Oh, balik Berarti 2008. festival tahun 2008 lalu ya? kok aja nembang kok saiki ngono. Berarti saiki tugasmu Bim, kowe belajar palaran. Kowe palaran apa sing paling gampang? Terus gandrung, kowe milih siji sak karepmu wis loro kuwi Bim. Karo GG bagi. Bagi bagi. Bagi. Sasa udah. Lawas udah ada. Sama ini Mbak. Tapi Satu kalau aku pribadi mungkin ini sebenarnya poin pentingnya di ketoprak ya, cuman saya pribadi cukup lemah di situ karena saya itu besar tuh di keluarga yang pakai bahasa Indonesia. Jadi pun kalau pakai bahasa Jawa pun bahasa Jawa yang ngoko gitu. Jadi tata kelola bahasa saya di bahasa Kerama itu masih sangat sedikit perbendaharaan katanya. Jadi ketika ada arahan untuk improvisasi masih sangat minim untuk memberikan opsi ke sutradara. Jadi sangat terpanu ya, jadi ning ngono ya. Iya, batas ya untuk pengelolaan bahasa Jawa. Mas Bimo sama Mbak Septi. Tadi kan udah menceritakan ada tekanan sangat luar biasa untuk proses yang kemarin. Nah, pertanyaan yang jujur dari Anda. Kok pertanyaan yang jujur, Jawaban yang jujur dari Anda. Malah kualik lagi. Kui ngapok ya, proses yang mengapokkan atau proses yang mengangani? Jujur. Kok mengapokkan atau mengapaskan? Heeh. Kapok. Ngapok. Wah. Iya, Bin. aku dulu Mas. Oh, iya. Lah, kok- Saya lagi berarti. Iya. Laki-laki. Laki-laki ada depan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iki Mas Asi telu Bim. Apa kapok, apa kangen malah piye? Kapok lombok. Apa sih? Enggak kapok sih Mas, karena Wis aku lego nih kira kapok. Ya pertanyaan yang karena itu aja berarti. Oh, enggak. Ada karena nih. Ada karena apa? Karena dari dulu pengen ikut sih kesenian kayak gini, maksudnya dulu kan gimana ya, tidak gantung ke Mbak Hudi juga ya, tapi dulu waktu kecil sering banget diajak Mbak Di Ikut gitu. iya gitu, dan wah ketoknya seru juga ya, maksudnya untuk hidup di atas panggung, untuk menampil jadi tokoh dan karakter itu seru gitu loh. Dan sampai sekarang sih alhamdulillahnya sih masih menikmati dan semoga sih ke depan tidak kapok. Sing pertama ngejak sama Bim kemarin. Pertama ngejak Pertama ketoprak. kali ngejak ketoprak. Pertama kali ngejak ketoprak itu malah sepupu si Lintang anaknya Om Jogo. Oh, Iya, jadi emang ngelihat apa namanya postingan di Instagram kalau misalkan dia latihan, saya tanya, wih latihan apa tak? Ketoprak gelem tuh Mas. Ini ono casting gelem aku. Ya Mas, ini di casting terus akhirnya dimulai dari situ ikut akhirnya. Oke, jauh ketagihan. Iya. Canduan. Candu apa Mandian. apa? Ya Mbak Septi. Kalau dari saya juga
Wah, pengen generasi ini seneng ya. Mungkin dari yang kemarin terakhir pentas mungkin tahun depan atau kesempatan lain bisa lebih baik lagi daripada yang kemarin diterima. Cukup puas dengan hasil yang diterima untuk tahun ini atau masih ada tantangan? Ada lebih sih mbak. Kalau puas mungkin nggak akan ada puasnya selesai di situ gitu. Karena aku jujur belum mencoba berbagai apa ya karakter ya. Oke. Jadi pengen lebih. Ya. Pengennya karakter sing opo sih? edan ya biasa. Sumpinten. Pengen karakter apa mbak? Antagonis? Antagonis mungkin. Pengen ya? Pengen. Terus iki untuk generasi muda ya, 2 orang ini ada nggak sih kamu punya tokoh idola gitu, ketoprak pemain ketoprak idola gitu kan? Sing sok monggo apa ya jadi nggo referensi lah, tinggal referensi itu ada nggak? Enggak ngomong. Tadi itu mana Mbak? Pak. Iki saya menyuruh bos. Hukumnya pidana elok. Mana sih toh? Maksudnya yang jadi tokoh idaman tuh lihat Mbak Arin gitu loh. Oh. Sebenarnya yang waktu Apa nih sing mbok delok kono? Apane no? Loh, itu jujur kok. sebenarnya yang dari tahun berapa ya Mbak? 2013 sampai 2012 yang tokohnya Pangeran Raditya. Organis. Ya itu tuh sebenarnya saya juga sempat ikut. Oh. Ya jadi Dayang-dayang itu ya. lihat Mbak Arin terus ada Mbak Tere. Itu kayaknya wah apik banget gitu loh Mbak. Pada zamannya. Pada zamannya ya Allah. Aduh sampai aku tersipu loh soalnya. Memang senengannya mak apa tak jadi. Karena milih Karena ini kan laporan Mbak Oki. Wah, salah. Nah, nek Bimo. Apa, Bil? Masih kan. Ini memang masih pen ya. Wes kok tak sajake. Ojo Bil, apa masa ojo. Kowe nek misal kowe nokoh gedek nek idola ngono kowe japri wae. Kowe japri jane nganu Mas wae ngono. Wes, Bil. Kalau dari saya pribadi sebenarnya melihat dari yang terdekat dulu sih Mbak, karena yang selalu saya amati dari kecil kan Mbak Utin Mbah Kakung. Jadi melihat beliau ini ketika memainkan sebuah peran tuh gimana ya, menikmatinya totalitas menikmatinya juga enak gitu loh, nggak apapun tokohnya. Tapi kalau misalkan Mbah Tikan kemungkinan mayoritas akan dagelan ya. Tapi ketika ada sesi di mana Mbak Utin juga kan ada peran di film juga. Nah, ketika di situ melihat juga ya sama-sama totalitas walaupun tidak dalam konteks komedi. Mbak Ti kan kedagelan ya. Pengen ora kowe? Di bayangan aku ya pengen dadi pelawak. Ngono iki ono ora? Dan ini jujur. Neng Jogja, yang kuwi jarang gitu. Jadi ketika ono sekarang ada berapa? Bisa duduk jari. Untuk regenerasi pelawak Sangat minim. Sangat minim. Ono ora kowe iki? Dan tak delok kok iki duwe potensi untuk dagelan. Tenang iki. Ya kowe ngene iki Mas yo. Ya kok kowe iki. Piye? Nek ya kok tak ngomong. Ngomong terus apa kan? Ya mboh ya. Ya ngomong ora sing cetok jawab. Oh iya. Dia kurang kok saya. Oh kurang oke. Bandara tak ganti sana. Ini sebenarnya terbuka juga sih sama peluang tersebut. Maksudnya kalau misalkan ya alhamdulillahnya dianggap lucu ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau Nah, misalkan ya kowe pengen ngono ora? Kan kamu harus mencoba. Kudu yo. Aku ora ndageli. Ngono kuwi nek ora kowe ngenteni iki. Delok kan ndagel ya angel lho, Bim. Dan syaratnya harus iso akeh nembang ngono nek. Iya. Iya. Nek harus apa-apa nek ndagel. Ora apa-apa. Nek dagelane iki. Engko punya arep duet Bim karo Septi. Jadi tanpa mas bimbang. Iki mau ngomong. Apa dong ya? Apa lho? Apa lho iki? Ngono lho, dagelan kok cah enom gitu kowe ayu lubang itu jarang. Wes to. Lah. Tertantangan dong. Ganteng. Sering challenge to. Ya. Iki saya ono tantangan iki. Sebelum kita masuk ke kata-kata hari. Coba to Bim, kowe dialog kok. Sik, mesti engko nek kowe dialog, Dialog. aku kok roharin guyu. Wah. Kowe dagelan. Wis dagelan. Kowe dialog, mbok kuwi salah satu mau cupet ning dialog naskahmu
sing ngopo ning sak kalimat rong kalimat wae dengan karakter yang tenanan lho Bibi. Kowe pemeran putra terbaik lho. Pemeran pembantu putra terbaik lho. Belum sampai putra tuh. Lah iki pemeran kowe anak kowe. Belum sampai utama deh maksudnya. Pemeran pembantu putra terbaik. Wae saiki coba sak kalimat rong kalimat wae. Mbak Septi ya di sini juga disiapkan ya. Mbak Septi dulu coba. Wah, aku seneng kowe sik. Aku nek ora kowe bunek, aku mau apa arep wong loro yo nganu bat-batan oleh. Apa lho, apa lho. Aku udah dialog ya ini. Ya digawe saiki. Jangan Mbak. Pak aku bengok-bengok nek kemarin. Ora oleh, kowe ngomong oleh kok. Wes wong loro ya oleh kowe jalukmu disore jaluke dene, beda ora nyambung ra. Kowe dadi bapakne, kowe dadi anake, arep rabi ra oleh. Wes, yo. Mbak tiba-tiba aku sudah mempersiapkan kata-kata. Sebelum kata-kata. Sebenarnya ini mudah berubah. Orang terserah arep bahas masalah apa. Ora kudu nggo basa Jawa kromo lho. Ora. Iki dadi wong desa wae. Ngono, berarti sak karepe. Ya ada bener-bener aja dimake. Oh, ndak dicecek di mau. Mbak, musuh aku Mbak. Kayak kuat Saiki, sih, Mbak. Nek saiki wes. Iya, mani to, Pak. Waduh, tiba-tiba langsung masuk kamu ya. Briefing piye to Pak? Pas guyu kok. Gelasan iki kok. Bagus, sesuk disiapke nganu ya kostum dagelan. Asik kok congklang, jare kok congklang. Kata-kata ini yo. Sapa sih? Mbak Sabti sih. Yo Mbak Sabti sih pusake dene dan mikir sih, Mbak. Oh, Mbak. Oh, Mbak. Kalau nantang ya. Gimana ya kalau nantang? Aku berdua. Aku challenge diriku. Kata-kata ini sih. Kata-kata agak panjang apa ya? Wah, ora apa-apa. Orang dina ora apa iki, Bim. Madep mana ya, Mbak? Madep kamera lho, Oke. di netizen. Apapun kondisinya tolong tetap hidup. Karena fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan. Dagen kok Ustaz. Lah yo. Iki jane iki alirannya apa? Nek yo iso. Iki iso nek nggo dagelan ning menahi dalil-dalil tentang Pak Marsi. Pak Marji. Sama. Calon Dex Marji. Mbak Sakti. Mungkin kata-katanya tuh lebih ke pemain ketoprak ya. Oh, apa? Boleh. Boleh. Ora trimo ya. Ini Gimana? Ayo Sakti. mengutip dari dengar dari beberapa tim produksi waktu produksi kemarin bahwa kamu tuh peran kali ini lakukan semaksimal mungkin dan yakini bahwa ini mungkin jadi apa ya pentas terakhirmu gitu. Jadi harus melakukan dan menampilkan yang terbaik dari yang terbaik. Kuwi kata-katane wis ana iki aku. Kancaku kae lho. Aku Mbak. Apa nang sak? Ketoprak aku yo. Ini kita langsung berseng siji ngomong ra. Bahasa wis rampung ra ngomong jaluk ngomong. Lah tiba-tiba untuk ketoprak ya. Wah. Ketoprak coba. Ayo, Bim. Apa standar itu? Itu dari. Enggak ada lagi. Iki yo konvensional. Ini kutipan dari sesepuh dagelan Brooks ya. Ya oke. Yang selalu mengingatkan saya beliau mengatakan gini. Aduh, jadi serius Mas. Apa ya? Apapun perannya, arep dadi prajurit, arep dadi bapak-bapak, arep dadi warga biasa, arep dadi lakon dimaksimalkan secara kemampuanmu keseluruhan. Itu totalitas. Ya. Bar ngomongin yo keren banget. Tapi gak ngaku dhewe. Oke. Iki khususnya iki diundur terus dino ngono kok ngomongnya sak loro iki ya. Saya tak goleke waktu meneh. Repotnya kali Mbak Uti. Mbak Uti. Dasar pamitan. Aku yo iki medhot iki. Kira-kira tisu. Aku wis kayak mbok oke banget ya.
Oke, sampai ketemu di podcast Pra selanjutnya. Podcast Pra. Oke. Pandemen kedua.